Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Anwar, mahasiswi Institut Darul Quran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah usul fikih dengan tema mengetahui dan memahami fikih dan usul fikih. A. Definisi ilmu fikih dan usul fikih. Pengertian fikih. Secara bahasa, fikih adalah pengetahuan dan pemahaman. Secara istilah, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih artinya dasar, pokok, atau pondasi. Namun, secara istilah, usul fikih adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun kata usul al-fikih terdiri dari dua kata, yaitu pertama usul dan kedua al-fikih. Rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan tarkib idhofi. Usul adalah bentuk jamak dari kata asli yang menurut bahasa diartikan dengan dasar suatu bangunan atau tempat suatu bangunan. Menurut istilah definisi usul fikih sebagai berikut. Al-ilmu bil qawaid wal buhusil lati yatawassalu biha ila istifadatil ahkamil syar'iyyatil amaliyati min adillatiha tafsiliyah, yang artinya ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syarok mengenai perbuatan manusia, atau juga yang disebut dengan amaliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Abu Zahra mendefinisikan ilmu usul fikih sebagai berikut. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan cara-cara yang harus ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalil-dalil yang berupa asna asyara dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya. B. Perbedaan fikih dan usul fikih. Kalau ilmu fikih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan, maka ilmu usul fikih bicara tentang metode dan proses bagaimana menentukan hukum itu sendiri. Atau dilihat dari sudut aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan apa hukum dari suatu perbuatan, dan usul fikih akan menjawab pertanyaan bagaimana proses atau cara menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Untuk mengetahui perbedaan mendasar antara usul fikih dengan fikih, maka terlebih dahulu dikemukakan ruang lingkup fikih. Adapun ruang lingkup pembahasan fikih meliputi semua perbuatan mukallaf, yakni perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan negara, baik berupa ketaatan maupun pelanggaran. Untuk menetapkan hukum perbuatan mukallaf tersebut, baik menyangkut ibadah, muamalah, munakahat, maupun jinayah, ulama fikih menyesuaikan atau mengembalikannya kepada hukum kulli yang ditetapkan oleh usul fikih. Begitu juga dalil yang digunakan oleh ulama fikih sebagai dalil juz'i harus disesuaikan dengan dalil-dalil yang dibuat oleh ulama usul fikih. C. Objek kajian fikih dan usul fikih. Objek pembahasan dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syara'. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Pertama ibadah, kedua muamalah, dan ketiga uqubah. Pada bagian ibadah tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya,
segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Bagian muamalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, dan harta peninggalan. Pada bagian ini juga dimasukkan persoalan munakahat dan siasah. Bagian ukubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan lain-lain. Bagian ini juga membicarakan hukuman-hukuman seperti kisos, had, diat, dan ta'zir. D. Ruang lingkup kajian fikih dan usul fikih. Ruang lingkup kajian fikih. Menurut para ulama fikih pada umumnya, pokok pembahasan ilmu fikih terdiri dari 4 pembahasan yang sering disebut dengan rubu', yaitu rubu' ibadah, rubu' muamalah, rubu' munakahat, dan rubu' jinayat. Ruang lingkup pembahasan usul fikih. Al-Amidi menyatakan sebagai berikut. Walamma kanat mabahisul usuliyyina fi ilmi usuli la takhruju an ahwalil adillatil mausulati ilal ahkamil syar'iyyatil mabhusi anha fihi wa aqsamuha waqtilafu muratibuha wa kaifiyatis tismaril ahkamil syar'iyyati anha ala wajhi kulli. Ruang lingkup pembahasan usul fikih tidak keluar dari pembahasan dalil-dalil untuk memperoleh hukum syara'. Pembahasan hukum dalil-dalil, perbedaan tingkatan dan urutannya, dan upaya mendeduksi hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya. Secara garis besarnya, ruang lingkup pembahasan usul fikih terdiri dari: pertama, pembahasan dalil-dalil sam'iyat atau Al-Quran dan Sunnah dalam rangka penetapan hukum-hukum syara'. Dan kedua, pembahasan hukum-hukum syara' dari segi penetapan dari dalil-dalilnya. Tujuan dan kegunaan ilmu fikih dan usul fikih. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan akhir yang hendak dicapai dari ilmu fikih adalah penerapan hukum syariat kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perkataannya. Kegunaan fikih adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu daruriyat, primer, hajiyat, sekunder, dan tassiniyat, stabilitas sosial. Usul fikih mengandung 2 tujuan pokok. Pertama, menerapkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk menentukan bahwa sesuatu masalah baru yang tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab terdahulu. Kedua, mengetahui lebih mendalam bagaimana upaya dan metode yang harus ditempuh dalam merumuskan kaidah, sehingga berbagai masalah yang muncul dapat ditetapkan hukumnya. Kegunaan usul fikih adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui kaidah-kaidah dan metodologi ulama-ulama mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Untuk memantapkan pemahaman dalam mengikuti pendapat ulama mujtahid setelah mengetahui alur berpikir yang dipergunakannya. Dengan memahami metode yang dikembangkan para mujtahid, dapat menjawab berbagai kasus-kasus hukum yang baru. Dengan memahami usul fikih,
hukum agama terpelihara dari penyalahgunaan dalil. Berdaya guna untuk memilih pendapat yang terkuat di antara berbagai pendapat, berikut dengan alasan-alasannya. Sekian dan terima kasih untuk para pendengar. Semoga di pembahasan yang telah saya jelaskan bisa dipahami dengan seksama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.